Saudara, Bapak, Ibu, dan anak-anak yang terkasih, meskipun dalam masa pandemi kita perlu senantiasa bersyukur karena dilindungi oleh Tuhan. Salah satu nasihat terbaik yang perlu kita cermati, perlu kita dengar adalah jangan mengambil keputusan saat Anda sedang emosi. Semua keputusan yang berasal dari amarah hanya akan berujung pada musibah. Tunggulah hingga emosi Anda mereda. Pikiran menjadi jernih dan mulailah memikirkan keputusan terbaik atas persoalan Anda itu. Demikian juga yang dilakukan oleh Sang Gamaliel ketika memberikan nasihat kepada para imam dan tua-tua Yahudi yang sedang marah besar saat mengadili para rasul. Alkisah, para rasul menguakkan kebenaran bahwa mereka adalah para saksi Kristus yang telah mereka bunuh itu. Namun segala kesaksian itu ternyata membuat para imam dan tua-tua sangat tertusuk hati. Ayat 33. Para tua-tua dan para imam itu menjadi gusar, juga marah, karena dosa-dosa mereka sendiri dibentangkan di hadapan mereka. Mereka menjadi tidak terima melihat Injil Kristus memiliki pembelaan diri yang begitu kuat. Semestinya, saudara, ini cukup untuk membangun kesadaran dan pertobatan. Tapi ternyata tidak. Sangatlah tertusuk hati mereka dengan kegusaran dan kemarahan. Maka lahirlah kebencian yang luar biasa terhadap para rasul. Mereka hanya bisa berpikir tidak ada cara lain untuk menghentikan para rasul kecuali menghentikan nafas mereka. Maksudnya adalah membunuh para rasul-rasul itu. Mereka dikuasai oleh kegelapan. Hal serupa sering terjadi di masa kini. Ketika kegusaran dan kemarahan mendapatkan tempat dalam kehidupan, ruang bersih dan suci dalam hati kita menjadi hilang. Yang ada hanyalah teriakan bunuh. Situasi seperti ini harus segera dihentikan. Bagaimanakah caranya?
Di saat yang begitu penting itu, hadirlah seorang mahkamah agama yang terkemuka, namanya Gamaliel. Ia bermaksud untuk menghentikan kemarahan mereka dan menghalangi tindakan kekerasan terhadap para rasul. Sebentar kita pahami dulu, siapakah Gamaliel? Gamaliel disebut sebagai seorang Farisi, juga berjabatan sebagai ahli Taurat, di mana ia merupakan orang yang mempelajari kitab-kitab Perjanjian Lama, memberi kuliah mengenai tulisan-tulisan pada penulis kudus. Paulus adalah salah satu muridnya. Ada yang mengatakan bahwa Gamaliel adalah anak Simeon yang menggendong Kristus ketika masih bayi saat diserahkan di bait Allah, dan juga cucu Hilel yang terkenal itu. Dengan demikian bisa kita mengerti betapa Gamaliel sangat terhormat dalam kelompok fanatik yang mencoba akan membunuh para rasul itu. Ia dihormati oleh banyak orang, dan ketika ia berdiri cukup baginya untuk didengar oleh orang-orang di sana saat itu. Pertama-tama yang dia lakukan adalah meminta supaya orang-orang itu, para rasul, keluar sebentar, supaya dia lebih dapat berbicara dengan terbuka dan mendapatkan tanggapan yang terbuka pula. Katanya, "Hai orang-orang Israel, pertimbangkanlah baik-baik, pikirkanlah dahulu apa yang kamu lakukan atau hendak kamu perbuat terhadap orang-orang ini." Ayat 35. Gamaliel mengingatkan mereka bahwa mereka itu adalah umat yang memiliki Tuhan. Semestinya segala tindakan juga berdasarkan pada kehendak Tuhan, tidak seperti orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Untuk membawa pendapatnya itu sambil meredakan amarah mereka, Gamaliel mengambil dua contoh perkara. Perkara yang pertama, ada orang bernama Teudas yang telah membuat banyak masalah selama beberapa waktu. Ia mengaku sebagai orang yang diutus Allah, seorang guru, seorang raja yang ditugaskan oleh Allah untuk melakukan perubahan besar-besaran. Dan Gamaliel menunjukkan pemikiran tentang seberapa jauh Teudas ini berhasil, atau malah seberapa jauh, seberapa cepat ia hancur. Ketika ia mati dibunuh dalam perang, tidak ada lagi yang bisa dilakukan oleh Teudas maupun kelompoknya. Mati, tercerai berailah mereka, sebentar saja lenyap. Perkara yang lain, seorang bernama Yudas dari Galilea, bukan Yudas Iskariot. Usahanya juga digagalkan, bahkan tanpa campur tangan apapun dari Mahkamah Agung. Kelompok Yudas ini mati dan lenyaplah segala yang telah diperjuangkannya. Saudaraku, dalam hal ini Gamaliel selain membuat mereka reda dari amarah, juga memberikan suntikan logika. Demikian. Sekarang bandingkanlah dua perkara itu dengan perkara bersama para rasul ini. Kalian sudah membunuh Yesus, pemimpin dari kelompok ini. Kalian sudah menghabisinya. Nah, jika dia, Yesus, seperti yang kalian katakan bahwa ia penipu dan mengada-ada, maka kematiannya pasti tidak ada bedanya dengan kematian Teudas maupun Yudas dari Galilea itu. Maka tenanglah dahulu, pikirkanlah baik-baik. Lalu Gamaliel menyampaikan seluruh pendapatnya, katanya, "Janganlah bertindak terhadap orang-orang ini, janganlah membunuh mereka atau menghukum mereka. Abaikan saja mereka, jangan kita apa-apakan mereka." Lalu ia meneruskan nasihatnya bahwa mereka harus menyerahkan persoalan itu pada Allah. Tunggu saja hasilnya dan lihat apa yang terjadi. Jika maksud dan perbuatan mereka berasal dari manusia, tentu akan lenyap. Tetapi jika berasal dari Allah, tentu akan bertahan. Walaupun kamu mengerahkan segala kekuatanmu, tetapi jika mereka dari Allah, maka sia-sialah apa yang kamu lakukan itu. Kalau berasal dari Allah, kamu tidak akan dapat melenyapkan orang-orang ini, karena tidak ada yang bisa menandingi Tuhan. Dan jika itu tetap dilakukan, itu hanya akan membahayakan diri sendiri, karena itu sama artinya melawan Allah. Akan jelas,
siapa yang kalah dan siapa yang menang. Saudaraku, faktanya pengikut Kristus masih ada hingga sekarang. Sejarah memberikan fakta, semakin diimpit kekristenan semakin merekah. Bukan soal jumlah, melainkan soal kualitas. Namun perjuangan untuk mengasihi harus tetap berlanjut, karena ada fakta yang lain bahwa kasih pun ada yang pura-pura. Iman menjadi imitasi sehingga kesetiaan kepada Tuhan sangat mudah untuk dipelintir. Perjuangan kasih tidak lagi karena Kristus, tetapi karena kebutuhan. Jika ada kebiasaan, seseorang mau mengasihi karena dibayar, seseorang mau mendoakan karena ada uangnya, dan lain sebagainya. Jika demikian, demi apakah kasih itu dilakukan? Atau tepatnya, demi siapakah kasih itu dilakukan? Mari mengingat nasihat Gamaliel. Apa yang dikerjakan dari Tuhan atau dari manusia? Apa yang kita kerjakan dari Tuhan atau keinginan diri sendiri? Amin. Salam Kalujengan.